ini hanya satu tumpuk ya teman-teman. Entah karena faktor apa penyebab dari hancurnya candi ini. Di bawah dari halaman ini mungkin juga ada tatanan batu andesit yang menyerupai yang dibuat sebagai lantai teman-teman ya. Candi ini atau bebatuan ini tanpa ada perlindungan sama sekali. Kita lihat reliefnya sungguh megah dan cantik ya. Sangat luar biasa karena banyak sekali ukiran-ukiran atau relief-relief yang masih tergambar. Ini adalah mungkin ya sebuah pandai senjata. Kali ini admin sudah naik dari Desa Kedungudi untuk mencari situs Candi Selo Kelir, di mana candi ini pernah diekskavasi, tetapi setelah ekskavasi dikasih papan nama dan terus ketika rusak diganti lagi baru seperti ini, tanpa ada ekskavasi lanjutan. Kita akan masuk ya. Candi ini teman-teman itu ada 3 halaman yang memang benar-benar ini mengisyaratkan tentang manusia, tumbuhan, dan hewan. Seperti itu. Nah, yang di depan kita ini adalah reruntuhan halaman kedua. Ya, karena memang pintu masuknya itu ada di halaman kedua seperti ini. Kita disambut dengan tumpukan batu seperti ini. Di sini saja kita sudah bisa melihat kemegahan dari candi ini. Ini hanya satu tumpuk ya teman-teman. Entah karena faktor apa penyebab dari hancurnya candi ini. Mungkin bisa juga ada banjir ataupun longsor yang menghancurkan tempat ini. Dan kalau kita lihat dari sini teman-teman ya, nah seperti itu. Ini halaman kedua. Coba kita akan melihat detailnya dari halaman pertama seperti apa. Itu kita lewat sebelah sisinya. Keindahannya ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman ya, di sini di halaman yang kedua ini memang disediakan atau dibangun pondok seperti ini oleh warga masyarakat ya, secara swadaya dibangun seperti ini. Dan kita akan melihat seberapa megah halaman pertama. Di sini kita akan melihat apa saja yang bisa kita temukan ya teman-teman di Candi Selo Kelir ini. Nah, kita memasuki halaman pertama
sebetulnya mungkin jalan atau pintu masuknya itu dari arah sana. Kita bisa melihat pemandangan yang di sana itu kelihatan Gunung Welirang ya, sangat besar sekali. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini adalah tangga atau berundak. Di sini sudah kita lihat bebatuan andesit. Nah, yang masih terkubur juga sangat banyak. Nah, hanya saja memang sudah seperti ini. Dan perlu diketahui teman-teman ya, Candi Selokelir ini salah satu candi termegah yang ditemukan di antara 500 candi megah yang ada di lereng Gunung Penanggungan. Jadi ini salah satunya seperti ini. Ini mungkin salah satu pintu masuk atau tangga pertama menuju halaman yang pertama. Kita tidak menginjak ya, takutnya nanti tambah longsor. Kita cari sela-sela naik ya. Dan di kanan kirinya ya, teman-teman bisa melihat sendiri patahan-patahan dari candi masih terpendam di sini. Oke, kita akan naik lagi ya. Di depan kita juga ini. Rahayu Mbah, rahayu. Nah, inilah halaman yang pertama. Kita tidak tahu di bawah dari halaman ini mungkin juga ada tatanan batu andesit yang menyerupai yang dibuat sebagai lantai teman-teman ya. Bisa juga seperti itu, hanya saja mungkin ya longsor hancurnya ini. Di sebelah kanannya kita akan melihat bebatuan candi yang masih terlihat ada struktur, dan tanah yang kita injak ini sebetulnya murmur ya, atau gambut kah kira-kira. Apa di bawahnya masih ada struktur yang sudah keuruk tanah tipis gitu ya. Nah, sungguh sangat indah, sangat megah. Ini lantai pertama. Nah, ini ya masih ada, ataukah jangan-jangan ini pintu masuknya ya yang dicari sama masyarakat. Memang konon ada gapura pintu masuk kanan kiri seperti itu, dan sampai sekarang memang belum diketahui. Ini nih saya yakin ya, admin yakin nggak akan berdiri sendiri, pasti ada. Entah di atasnya atau di sampingnya itu pasti ada candi-candi yang lain. Kalau kita naik ke Candi Selokelir ini, itu bisa kita ambil dari Desa Kedungudi, Trawas ya, Seloliman. Jadi Jolotundo itu terus sampai ketemu desa lagi. Ya, coba di sini perhatikan. Di sini juga kita jumpai batu-batu umpak ya. Nah, itu ditumpuk di sini. Dan admin juga yakin di bawah sana, di rimbunan semak-semak ini pasti juga akan kita temukan bebatuan candi seperti ini. Gembuk teman-teman ya. Nah, kita injak ini. Jadi nggak tahu di bawah kita ini kira-kira apa. Kita perhatikan secara detail tumpukan dari batu candi ini. Relief-reliefnya masih juga kelihatan ya, belum sepenuhnya aus.
Walaupun siang malam hujan panas, candi ini atau bebatuan ini tanpa ada perlindungan sama sekali. Kita lihat reliefnya sungguh megah dan cantik ya. Kami meyakini candi ini memang dulunya arsiteknya sangat luar biasa karena banyak sekali ukiran-ukiran atau relief-relief yang masih tergambar, yang banyak sekali ya. Dan ini hancur, entah seperti apa keindahannya dulu ya teman-teman. Ini berada di halaman pertama, sudah kelihatan sangat cantik. Kita akan menuju ke altar pertama. Mungkin ini untuk apa namanya, tempat sembayang atau tempat sesembahan untuk hewan atau tumbuhan, sorry. Yang kedua hewan, terus yang ketiga mungkin kemuliaan manusia. Dan di sini kita lihat ya, yang saya herankan, yang kami herankan, ini kan ada tanahnya. Kenapa tanahnya itu gak dihabiskan seperti itu, diekskavasi, dihabiskan agar tidak mendorong bebatuan. Karena ini struktur masih kelihatan sangat utuh dan masih menumpuk seperti ini. Karena dorongan dari tanah sehingga dia jumbul seperti ini. Dan di sini kita pun melihat ya teman-teman, nah masih ada patahan-patahan dari candi. Ini seperti punden berundak ya. Yang kalau di Bekel itu ada candi naga, candi putri seperti itu. Memang saya Mbah Rahayu. Nah, seperti ini. Nah, ini 1, 2, 3 ya. Hancur. Ini kalau di negara lain sudah dibangun dan tampak indah. Nusantara yang katanya menjunjung tinggi budaya. Ayo Mbak. Bisa kita lihat bebatuan candi yang berserakan seperti ini. Oke, ini ya teman-teman, relief-reliefnya kelihatan, masih kelihatan ya. Dan ini yang untuk teman-teman yang bisa komen, ini apa, atau ini Padma ya, atau tataan dari sebuah arca. Itu ada di sini. Seperti ini kita akan melihat secara perlahan keindahan atau kemegahan dari Candi Selokelir. Kita sudah berada di halaman yang kedua. Nah, ini sudah terdapat sebuah tatanan garis lurus yang ke sana ya teman-teman. Dan di depan kita ini
terdapat seperti bak mandi. Ini adalah mungkin ya sebuah pandai senjata, ataupun ini sebuah bak mandi, bisa juga sebagai wastafel ya, atau teman-teman mempunyai argumentasi lain tentang batu ini. Kayak bak mandi anak kecil ya. Oke. Kalau kita melihat dari tatanan ataupun relief ya, ini masih nyambung dan kelihatannya ini masih utuh ya. Tetapi itu tadi, sekali lagi, kenapa ini tanah yang di atasnya itu tidak dihabiskan. Sehingga tanah ini mendorong. Kenapa ekskavasi dari BPK atau BPJB tidak dilanjutkan? Kita akan lebih dekat melihat ya. Di sini kita masih menjumpai sebuah relief arca, masih tampak ya, kaki dan badan. Mungkin juga bukan ini sambungannya. Cukup detail. Ini adalah tangga ya, menuju altar. Di sini juga kita temukan tengkorak. Dan ini relief kaki ya. Yang sebelah sini hancur. Kita naik. Ini kelihatannya masih kuat ya. Ya. Rayu. Nah. Kita lihat reliefnya. Sungguh sangat elegan sekali ya. Sebelum kita ke puncaknya. Kita nikmati dulu relief atau struktur candi yang masih utuh ya. Di saat ekskavasi, kenapa tanah-tanah seperti ini nggak diambil? Apa takut yang di atas ambrol ya? Yang di sini sudah pada runtuh. Mungkin ornamen reliefnya sama ya. Dan ini ada tumpukan. Ternyata sangat luas sekali, memang sangat besar sekali Candi Seloklir ini. Dan yang di atas itu kelihatan sekali.
reliefnya sungguh sangat elegan. Saya umbah. Dan yang di sini hancur. Dan kita menaiki halaman yang ketiga. Ayo. Di sini makin luas sekali ya teman-teman. Di kanannya ini kelihatannya juga ada sebuah ruangan ataupun altar. Oke. Kita lihat. Lihat di sini sebuah motif. Kalian percayakah motif relief seperti ini dipahat dengan tangan tanpa alat modern yang khusus? Seperti dicetak. Oke. Halaman yang ketiga ini sangat luas. Dan kita pun bingung ya. Di tengah-tengah di sini juga ada sebuah altar. Pas di tengah. Sebuah punden berundak yang cukup luar biasa. Yang di samping juga